bisa kehayalan babu nih. Tahun depan kayak gue udah Mas nikah. lu berkaca-kaca jadinya. Nggak apa-apa nih. Gak apa-apa, tapi insya Allah gue udah gak nangis. Sempat yang tadi aku mau jadiin konten. Tapi jawaban dia adalah A. Saya orang kecil A. Tapi saya orang gede cinta sama istri saya. Saya takutnya nanti istri saya malu kalau tahu ini dari AA ke posting. Boleh nggak A? Nggak usah di posting. Tapi kita jadi saudara. Jadi dibuka. Jomblo nggak? Boleh benci opininya, tapi jangan benci orangnya. Kali ini gua podcast bareng Lutfi Alkitab. Kali ini kalau boleh kok benci sama gue. Salah dong gua. Oke, boleh benci orangnya. Udah, benci opininya, benci orangnya nggak apa-apa deh Iya. kalau gitu. Itu. Boleh, tapi Boleh. jangan selek. Oh, jangan slack. Iya Oke. dong. Halo, Halo. Kak. Apa kabar? Harus gimana? Gimana kan? Ya udah lagi Ya, terus. Cak, Cheers. Kak Lutfi, apa Iya. Mas atau apa nih? Jai. Mas Anjay. Anjayani. Oh, Mas Anjay. Nggak, Lutfi. Jadi kalau Lutfi misalnya aja Mbak, Lutfi. Lutfi aja. Jadi kalau misalnya di kemarin kan gue belum gitu tahu ya. Si Lutfi itu yang mana gue taunya. Tolong dong konteks si Anjay gitu lu sakit hati nggak gue gitu. Ya, kenapa harus sakit hati? Kan gue kayak gak Gue tuh suka sakit sama hati tuh Anjay. kalau gue tuh sakit hati kalau yang pertama lu ngehina keluarga gue, ibu gue, atau lu senggol gue sakit hati. Jadi nggak apa-apa nih kalau misalnya ada yang ngomong, oh si Endak lagi podcast bareng si Anjay nih gitu. Iya nggak apa-apa. Gak sebut namanya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi di podcast gua kali ini gua nggak mau bahas terlalu banyak tentang si Anjay, Anjayani dan Anjayati ya. Anjalati. Gua lebih pengen tahu, gua panggilnya apa nih? Mas aja ya, biar Fi. kayak mantan. Aduh. 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 Mbak, single nggak? Mau aku kenalin sama Mas Lutfi? Aduh. Itu kan Mbak Dennis. Pas lo ngomongnya, hebat lo Mbak. Hebat ya? Hebat sih. Perasaannya gimana setelah gitu? Setega itu loh. Ada yang mau disampaikan kali? Itu kebetulan gue pas nonton, Mbak. Lu apa? Lu gimana? Oh, Perasaan lu gitu kan? pas setengah tahun. Segini. Oh, berapa lama? Pas setengah tahun, Mbak. 4,5 tahun, ternyata ujungnya dijodohin loh. Ya, sama dia lagi ya. Iya. Iya, makanya Oh, dia jawabnya ragu-ragu, kayaknya sih ada kemungkinan mau kayaknya nanti sama mbak D itu. oh, masa belum kenal. Oh belum kenal, nanti gue Iya. kenalin. Oh, kenal? Enggak. Boleh lah kalau. Aku juga tertarik loh sama ngomongnya dia gitu. Oh, Lucu iya. gitu. Lucu. Mas Lutfi ini aslinya dari mana sih? Aku orang Jawa, Mbak. Jawa. Semarang. Oh iya tau. Iya. Coba di Mas. Semarang. Mbak pasti Jawa juga. Jawa. Malang. Malang. Iya pada ngomong Jawa ya Mas. Ya nggak apa-apa. Iya, nggak Podcast apa-apa. Jawa lah. Wah bener. Rooming semuanya lu. Kok bisa orang Semarang nyampe Jakarta Mas? 2014 aku ke Jakarta. Ngapain? Ini selesai Ngangkat-ngangkat? elemen. Enggak, Enggak, dulu oh, kan enggak. pas habis elemen aku iklan-iklan. Oh iya tau. Aku dapat 13 elemen, Mbak. Emang badannya bagus tau? Oh, dulu, Mbak. Lah lihat. Oh iya. Jangan nanti hilaf loh. 2013 aku tuh selesai elemen, dapat beberapa iklan. Film pertama 2014 itu yang bikin gue berani ke Jakarta. Mau artis. Enggak sih, aku nggak artis. Aku pekerja seni, Mbak. Oh, Pekerja artis. seni. Enggak, artis itu apa sih, aku juga nggak tahu artis. Aku taunya adalah pekerja seni. Terus? Yang pulang pagi dapatnya nasi kotak di lokasi. Ya Ya kan? alay orangnya. Hah? Itu kan ini peserta alay ya dapat nasi kotak ya Loh, kan? jangan salah. Apa? Orang yang di depan layar itu pasti dikasihnya makanan nasi kotak. Oh gitu. Karena cateringannya nggak ada yang prasmanan waktu itu. Lanjut Mas. Nah, terus FTV, sinetron, dari 2014 sampai sekarang di 2020 masih jalan. Tapi karena wabah corona, gue mulai merambah ke YouTube. Nah, YouTube gue yang kemarin pertama itu ya bahas yang anjay-anjay itu. Gitu sih. Tapi Ya, emang- tapi berarti sebelum bahas Anjay itu Mas Lutfi memang udah punya nama ya?
Cuman nggak terkenal. Kayaknya kalau nama itu dari lahir sih, Mbak. Maksudnya nama yang dikenal sama masyarakat sekitar gitu. Kan udah Ya. pernah ngisi tadi yang dapat nasi kotak ya kan? Betul. Ya kan, udah pernah jadi artis, berarti kan udah punya nama sebelum jadi Anjay. Terus kenapa kok bisa pikiran tiba-tiba keluar Anjay gitu? Karena Anjay viral di 2020. Viral 2020. Kalau nggak viral nggak gua bahas sih. Iya loh, kan kita as a content creator, ya kan? Content creator adalah membuat sebuah konten yang kita harus bisa melihat peluang ke depan. Itu content creator sih, kalau menurut aku. Aku melihat di peluang di 2020 kemarin Anjay itu sampai tembus TV, tapi orang pada nggak ngeh, apa sih artinya? Ya nggak sih? Aku juga tahu si Anjay sih kayak yang selengean gitu aja. Iya, sih. tapi meaningnya Plesetan aslinya nggak gitu, tahu ya. nggak Nah, tahu. gua hadir di situ untuk mencari tahu, membedah. Yang ngomong juga bukan gua. Gua panggil dokter, pikir susah apa gampang hubungin dokter bereputasi itu. Jadi kamu nyaring nih dari beberapa narasumber, terus Iya. kamu jadiin satu barulah kamu. Ya, bikin yang konten. pertama gua panggil dokter ahli bahasa Universitas Negeri Semarang. Setahu aku dia itu wakil staf ahli wakil rektornya ya, kalau nggak salah. Aku berhasil hubungin, terus berkenan jadi narasumber bahas ini. Hasilnya adalah dalam berbahasa itu ada ilmu simantik dan leksikon. Simantiknya adalah Anjay, leksikon adalah arti sesungguhnya anjing. Mas kayaknya teman-teman gua ini semuanya pada nggak ngerti. Iya, sama aku juga ngerti yo. Tutut ya kita nggak ngebahas itu ya. Iya. Ya, gua juga nggak ngerti, ya kan? Sama aku juga nggak ngerti. Enggak, jadi ya namanya orang belajar itu kan dari yang nggak ngerti jadi Ya. tahu. Intinya kalau gua ngelihat ya di sisi Mas Lutfi ini kan dihujat banyak orang, tapi sebenarnya dia ada sisi baiknya loh. Iya Apa nggak? tuh? Ya nggak tahu gua, makanya gua mau nanya sebaiknya. Ini coba dikorek-korek deketin dulu kali ya. Jangan deket-deket ntar baper loh. Ya dan aduh. Mbak jomblo nggak? Hah? Mbak jomblo nggak? Jomblo nggak? Wah, masa harus tahu lagi sih. Mas Lutfi, setelah dihujat sama banyak orang, perasaannya gimana? Happy kah? Stres kah? Gini, gua nggak tahu ya. Mungkin Tuhan ngasih gua mental yang kuat. Tisu dong? Belum waktunya. Belum nangis. ya, belum. Sekali lagi gue mau ucapin thanks to God gitu, memberikan sebuah gua mental yang kuat. Gak semua orang gue menyadari dihujat di sosial media dengan sebanyak itu, tapi gue masih punya rasa happy. Happy? Yes. Lu dihujat tapi happy? Yes. Udah pernah periksa belum? Oh enggak, gue psikologi. Oh tahu. iya, dia sarjana psikologi. Iya. Gua lupa. Happy-nya tuh bukan happy yang gimana ya, tapi gue bisa menyikapinya dengan happy. Gitu loh. Gue tidak menganggap gue tertekan, karena gue berpikir seperti ini. Itu cuma di sosial media. Di kehidupan nyata, gue banyak nih ketemu orang-orang yang begini nih. Misalnya banyak nih, di belakang di sosial media yang menghujat gue. Apa sih Anjay? Tapi saat ketemu, mereka tuh punya moral. Jadi apa yang gue harus khawatirin? Gue bukan narapidana kan? Ngomong yang lu di belakang kan Ya nggak ada masalah. nggak ada masalah, yang penting gua di depan gitu ya? Iya, kalau orang ngomong di depan gue baik, di belakang itu ngomong buruk, berarti siapa yang harus periksa? Lu! Iya. Lu yang harus periksa! Lu! Iya. Gitu. Oh ini ngomongin terus nih. Gitu. Iya, bener. Jadi gue gini, berhari-hari ya pada saat gue kondisi yang viral banget, selama 1 minggu berturut-turut tuh headline bahkan sampai trending topik. Setiap gue tidur gue cuman bilang sama diri gue, Lutfi, lu harus tidur, lu harus istirahat, dan di saat lu bangun, gue cuman bilang sama diri gue, siapkah hari ini untuk menghadapi haters ataupun hujatan? Iya. Yes. Jadi fresh insight-nya gitu. Jadi kita itu setiap manusia punya cara untuk menghealing diri kita sendiri. Itu yang gue lakukan. Komen dari keluarga? Awalnya tetap ada shock ya, tetap ada shock moment. Tapi berjalan waktu gue menjelaskan, anakmu nggak apa-apa, ke adikmu ini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Enjoy gitu. Karena gue sekali lagi, gue bukan narapidana, gue bukan tersangka yang di saat kehidupan nyata gue malu. Gue ada tekanan, bentar lagi gue masuk penjara nih. Nauzubillah min dzalik gitu. Gue tidak seperti itu, jadi gue mau ngapain aja di luar juga masih fine-fine aja. Dan yang gue lakuin itu bukan suatu hal yang melanggar hukum. Iya, benar. Kenapa harus kita Jadi sekedar tertekan? konten ya? Iya, just konten gitu. Sekedar konten, Sekedar geng. konten. Jadi jangan benci orangnya, boleh benci opininya, tapi jangan benci orangnya. Tapi tadi bilang boleh kok benci orangnya. Tapi Bisa jangan aja. selek. Boleh lu benci sama gue, tapi jangan sampai lu sama gue selek. Ya, Gitu loh. benar. Dengar-dengar nih Mas Lutfi nih ya, setelah adanya Anjay,
putus. Hah? Cincin dibalikin, di giveaway lagi. Boleh gak aku ikut giveaway? Giveaway boleh gak aku ikut? Udah aku kasih sih sebetulnya. Oh, agak batal, gak jadi caco. Aku udah- Salah. Udah aku kasih ke orang, jadi Oh, bener dari siapa? Ada sebuah, pada saat gue tanya berkenan nggak aku posting, dia bilang nggak usah mas, aku pengen berkomunikasi dengan mas, jalan silaturahmi aja dengan ini niat baiknya Sama yang mas. mana ini? Apa? Sama mantan? Enggak lah, Oh. sama orang yang nerima cincin itu. Oh, baru? Nih mau yang bahas cincin dulu atau mau bahas Yang satu deh, Iya Bang makanya. Suci. Kalau yang masalah setelah Anjay putus tuh iya ya. Jadi gue menjalin hubungan 4 tahun setengah. Day to day gue lakuin, dan mungkin banyak kok netizen yang tahu perbuatan gue di saat mungkin dia jatuh, mungkin dia dihujat banyak orang, apa yang gue lakukan. Sebagai pasangannya gue selalu mensupport dia. Gue hadir untuk dia dengan cara gue. Cara gue adalah ketika lu dihujat sama orang, lu mau bagaimana? Lu mau ladenin hujatan itu atau lu diam cari cara untuk menyelesaikan ini. Walaupun dia beberapa kali ngomong, ya aku mau ngelawan mereka, ya udah lakuin. Tapi aku selalu ada di belakang dia. Itu 4,5 tahun gue seperti itu. Selalu ada. Selalu ada untuk dia. Tapi Ternyata dibalas dengan di saat gue pertama kali, ini gue baru buka di sini nih. Pada saat itu, kalau kalian menyadari, dia lagi dihujat masalah yang di Twitter mengenai kejadian nangis-nangis yang di yang pengantin di itu. kondangan. Ya. Jujur ya, itu hujatan masuk ke gua juga. Ajarin dong pacarnya gini-gini, masa udah berkali-kali bla 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 bla. Gak bisa ngajarin. Pertama kalinya gue pasang badan, gue ngalihin isu. Detik itu juga gue cari tim bikin YouTube. Detik itu juga. Detik itu. Tapi sebelumnya udah pernah tim? Nggak ada. Nggak ada. Oh, detik itu juga. Gue nggak ada YouTube dari kemarin-kemarin. Ada akun YouTube, tapi itu uploadan untuk gue FTV-an waktu itu pernah vlog-vlog nggak jelas pakai HP. Gitu. Gue mau bikin YouTube, gue mau ngalihin isu ini. Gue dari dulu selalu diam buat dia. Gue mau coba pasang badan. Hujatan itu sempat habis ke mereka, nggak ada, masuk ke gue semuanya. Tapi kebablasan. Terus? Tapi kebablasan. Kebablasannya gimana? Kalau orang bilang, wah lu mau sok-sokan jadi pahlawan kesiangan, iya, gue mencoba untuk melakukan itu. Tapi gue ternyata nggak bisa ngerem, Mak. Hujatannya luar biasa. Bung masuk. Bahkan dari Sabang sampai Merauke itu, in person gue tembus Instagram 150 juta. Hoki dong. Hah? Hoki dong. Iya, maksudnya sampai sebanyak itu gitu. Oh, orang kepo. Iya, flatnya gue tuh biasanya sebelum kejadian itu paling mentok 1 juta, 2 juta. Ini 150 juta. Gue dihujat sampai situ. Gue sampai bingung, gue jujur. Gue bingung berhentiinnya gimana. Stres lah ya. Gue bingung berhentiinnya Tapi gimana. itu pada waktu itu stres berdua. Ya, gue jujur ngerasa tadinya hujatan ke dia nggak ada, tiba-tiba jadi ada lagi, tapi lebih banyak lagi. Tapi sempat ada momen hilang nggak ada hujatan. Iya. Karena gue nggak bisa nyetop keran itu, hujatan kemana-mana, akhirnya larinya. Kalau dibilang sedih sih sedih ya. Kalau bilang nyesel. Kenapa gue harus melakukan pasang badan seperti itu? Harusnya gue mengikuti cara gue yang lain, yang sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin kok dalam waktu di posisi waktu itu ya, mungkin lu pikirnya ini kan bakal jadi gini gua. Pikirnya begitu. Iya Ya, sih? itu pun lu bisa merasakan kan, barusan lu ngomong kayak gitu. Itu yang gue lakukan. Iya kan? Ya, gue melakukan itu. Tuh, makanya jangan nyalain gua lu. Karena di Lu 2000 nyalain gua lu dulu sama mantan gua. Lu pernah nggak sih ngalamin yang ketika lu selalu ada untuk laki lu, Pernah lah. tapi suatu saat lu pengen menunjukkan gue bisa lebih dari untuk selalu ada, gue bisa. Ya pernah. Tapi malah itu kebablasan, Iya. akhirnya berbalik keadaan. Itu yang gue rasain sekarang. Iya sih. Gitu. Lu jangan bahas itu terus, ntar gua ke bawah jadi curhat. Lanjut Ya, Mas. ya kayak gitu lah kurang lebih. Tapi setelah gue nggak bisa ngerem itu semuanya, gue kehilangan dia bersama orang sekitarnya. Padahal kalau ditanya flashback di 2018, gue dengan dia itu sudah menjalin komitmen. Bener apa yang dikatain, itu bukan kado cincin itu, bukan. Itu memang gue kasih gift, tapi di saat gue ngomong gift, itu ada ucapan. Ini adalah bentuk simbol
keseriusan gue sama lu. And she say yes, ya kan? Dia menerima, berarti kita komitmen. Di 2021 rencana kita adalah maju ke keluarga kita masing-masing. Bentar lagi dong. Ya, 1 tahun lagi. Aduh. Bisa kau hayalan babu nih, tahun depan kayak gue udah Mas nikah. lu berkaca-kaca jadinya. Nggak apa-apa nih. Gak apa-apa, tapi insya Allah gue udah gak nangis. Dulu gue nangis kalau ngomong ini. Semangat ya. Lanjut. Ya, 2021 gue harusnya udah nikah sama dia. Tapi di 2020 gue ditunjukkan dengan ternyata gue nggak baik untuk dia. Mungkin Tuhan kasih jalan gini, Tuhan tahu kalau dilanjutin bakal ada apa gitu Mas. Lu pikir kayak gitu gak sih? Gue berpikirnya sih gue yang nggak baik untuk dia sih, bukan dia yang nggak baik untuk gue. Karena gue laki-laki, Mak. Kangen nggak? Yes lah, Nah, kangen. balikan mau nggak? Sudah tidak mungkin kayaknya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi lebih milih Move cari on. baru, Move on. move on. Move Ya, on itu life nggak must mati. go on loh. Ya, gue mencoba untuk gini. Apa namanya? Ketika kertas sudah full lembarannya dan udah lecak, walaupun itu kertas kosong lagi, apa lu bisa nulis dengan sebagus sebelumnya? Iya, pasti bakal lecek. Ya, gue takutnya itu prinsipnya dia. Karena dia begitu kecewanya, bahkan orang sekitarnya begitu kecewanya. Sebegitu kecewanya Mas, Oh iya dong. gara-gara aja. Ya, gue mengakui itu kesalahan gue sih. Aduh, Padahal niat gue baik. nyesel nggak? Iya nyesel. Karena anjay ini lu nyesel nggak? Sebenarnya bukan anjaynya ya, tapi mengalihkan isunya itu gue nyesel. Mengalihkan isu yang waktu itu ke anjay. Oh, Ya, iya. gue mengalihkan isu, tapi gue memilih dengan cara gue bahas konten anjay. Oh, padahal lu itu ibaratnya kayak yang berjuang demi dia ya. Kalau berhasil. Oh, berhasil. Kalau tidak berhasil, akhirnya lu bunuh diri demi dia. Foto mantan masih ada Mas? Apa? Foto mantan masih ada? Oh masih di Instagram gue aja nggak gue hapus. Nah ini gue itu tidak pernah menghapus seluruh mantan gue dari mulai 2013, 14, 16, 2020. Nih. Kenapa? Karena gue bisa sedewasa ini menjalin hubungan percintaan itu berkat siapa? Berkat mereka-mereka. Terus? Gue anggap itu adalah luka seperti badan gue nih. Gue punya luka di sini. Mau sampai kapanpun gue punya luka. Ini adalah kenangan gue dengan dia. Tapi udah nggak ada rasanya kan? Apa kita harus tidak menghargai yang kita pernah jatuh sakit? Dengan kita membiarkan luka itu ada, bekas itu ada, ke depan kita jangan sampai terjadi kayak gitu kan? Iya benar. Nah, Jadiin pelajaran aja, jadinya jangan sampai kedepannya kayak gitu lagi. next itu sih maksud gue. Oh, sekarang cincin. Tadi mau ceritakan cincin. Nah, cincin. Tiba-tiba dia di tanggal 13 kalau nggak salah ada Gojek di Satpam. Masuk sini ada Gojek. Siapaan? Coba Pak buka isi paketnya. Gue kan ngeri ya, kondisi kemarin kan mungkin banyak yang tahu lah alamat gue di mana, ngeri di teror atau gimana. Karena pernah gue ngalamin di teror juga. Anda tahu dari siapa? No name. Nolnya. Dan di saat itu tiba-tiba ada cincin mas, cincin apa? Coba buka di foto. Waduh, bawa sini Pak masuk. Ternyata dari mantan gue dibalikin lewat ojek online. Terus perasaan lu gimana pas lagi gitu? Hancur Pak, hancur. Aduh bos. Hancur. Lebih hancur lagi setelah gue menerima itu dan gue biarin semalaman di kamar. Terus? Lu gak kawan? Wah, Berbes ini dah? Sedikit. gue nangis, sumpah. Gue nangis, bahkan satu hari itu gue kayak cancel semua schedule gue, tim gue pada, bang lu kenapa bang? Gue butuh waktu, gue ngunci kamar. Sampai akhirnya gue memutuskan, kalau gue buang, gue tidak menghargai pengalaman gue dulu. Kalau gue kasih ke orang yang membutuhkan, siapa tahu bermanfaat. Akhirnya gue menemukan titik ikhlas itu. Gue cari orangnya, gue publish di sosial media. Tapi dengan kriteria adalah orang yang sudah menikah dan punya buku nikah, tapi belum sanggup untuk beliin cincin pasangannya. Dan itu ada. Gitu. Nah, akhirnya gue berhasil mendapatkan itu, gue kasih. Sempat yang tadi mau jadiin konten, tapi jawaban dia adalah saya orang kecil
Tapi saya orang gede cinta sama istri saya. Saya takutnya nanti istri saya malu kalau tahu ini dari AA ke posting. Boleh nggak A? Nggak usah di posting, tapi kita jadi saudara. Jadi cincin di giveaway itu salah ya? Nggak salah sih. Jadi gue kasih dengan cuma-cuma. Oh, tetap buat hadiah tetap Iya. ya. Tapi dia janji nggak kenal. Dia janji untuk nggak akan ngejual. Ya udah, gue pegang itu. Baik ya, tuh. Ternyata dia baik loh. Enggak, banyak orang yang lebih baik daripada gue kok. Kenapa sering galau di sosmed tuh kata dia? Dia sih kayak ngebet banget tanya. Nih, kepoin Instagram lu terus. Ih, kalau sini lagi galau nih kak. Kayak terus Mbak Lambe ini. Kenapa sering galau di sosmed? Ternyata gue bucin ya, gitu. Enggak, ternyata gue bucin, gue baru nyadarin. Ternyata gue bucin. Masih Saking berharap ke. Udah nemu ganti ya? sedang membuka sih. Sedang membuka. Darah ketok pintu. Iya. Sedang membuka. Udah ada calonnya? Mau ikut membuka juga. Eh. Udah nikah belum sih ini? Udah ada calonnya Pak Mas? Belum ada sih mbak, tapi berusaha mencari. Kriterianya seperti apa? Kriterianya yang mau menerima keadaan gue apa adanya. Selain itu, Siap dihujat. siap dihujat. Ya. Siap dihujat. Berat saya. Karena image itu pasti akan paling sedikit 6 sampai 1 tahun. Rencana nikah kapan? 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Bentar lagi berarti ya. Insya Allah. Oke. Masih pengen ketemu mantan nggak? Pengen. Pengen. Tapi baik-baik aja selama ini baik-baik aja kan masih Di blog. All access di blog. Makanya gue pengen ketemu. Gue pengen gini kok. Silakan dong. Iya makanya gue gini. Gue tidak pernah datang ke rumah seseorang kalau memang tidak diizinkan atau diundang. Karena ketika gue tiba-tiba datang, dia tidak nyaman, tidak apa, gue kena pasal pak. Itu ranahnya dia, ranah pribadi. Dia kan tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Nah, gue kenapa pengen ketemu dia? Gue berpikir, kenapa sih kita putus cinta harus putus silaturahmi gitu loh? Iya benar-benar. Kalau itu jadi putus silaturahmi, mendingan dulu gak usah cinta. Percuma lu, gue peluk, dia meluk gue, dia tiap hari bilang sayang, udah bangun, udah makan, udah tidur, udah makan, udah tidur. Tapi nggak semuanya bisa kayak gitu mas. Ya kenapa? Apa ya? Kayak pengen nutup masa lalu jebret ya belum. Oh berarti dia adalah orang yang lupa dengan kacang lupa dengan kulitnya kalau menutup masa lalu. Gitu. Masa kita bisa jadi seperti ini itu karena masa lalu kita. Setuju nggak? Setuju sih, tapi kalau gue ada di posisi si mbak mantan ya, gue sih bakal blok. Kenapa? Karena gue mau move on ke depannya gitu. Apa move on itu harus meninggalkan sejarah yang sebelumnya? Bukan harus meninggalkan ya. Indonesia aja bisa move on merdeka tanpa meninggalkan sejarah sebelumnya. Iya kalah deh gue. Iya dong. Bener ini. Sampai ada di pelajaran Ini bener. SD loh. Tepuk tangan dulu ya. Tahu nggak? Bener ini bener. Tahu nggak kita ada Romusa, ada Kejarodi. Iya bener. Itu kisah pahit loh. Iya. Tapi kita masa lalu ingat. Supaya apa? Ke depan jangan sampai terjadi kayak gitu. Jadi lu berharap buat bloknya dibuka? Iyalah, kita komunikasi gitu. Tapi dia jodohin lu sama Bade gimana lu? Nah itu juga, gue bingung gitu. Cocok katanya. Tapi katanya cocoknya negatif ketemu negatif gitu. Cocok katanya. Gimana? Gak tau lah gue. Bakal ada konten-konten selanjutnya nggak nih sama Mbak De? Mbak D. Heeh. Dia apa Mbak Error? Hah? Baru. Mbak Error Ya, itu. apa pokoknya. Ya gak tahu juga sih. Gak tahu juga. Tapi ada kontaknya nggak? Ada kontaknya biar tim gue hubungin deh. Oh, Instagramnya di blog hilang. Ini buka baru lagi setelah dia Ada. dari stasiun TV. Oh, padahal gue mau bantuin dia loh kalau Instagram dia di report. Gue 6 kali Instagram gue di report. Tapi balik lagi. Balik lagi. Iya, aku DPR aja mau gue bantuin. Masa akun banyak nggak mau gue bantuin? Jadi nanti kalau Instagram kalian ada di report langsung boleh kontak Ya, ya. asalkan jangan dihack ya. Kalau dihack gue nggak bisa. Oh, kalau di report bisa ya. Ya, gue paham caranya gitu loh. Kemarin gue sempat ngalamin kan 6 kali loh, Pak. Oke, tadi kamu katanya mau cerita Mas, tips biar viral. Oke. Jadi kalau menurut gue, dari pengalaman gue ya, Jadi pengalaman gue, viral need a prestasi, viral need a sensasi, viral need a kontroversi. Kalau lu mau melakukan suatu hal yang viral, lu minimal harus melakukan 2 dari 3 hal tadi. Prestasi, sensasi, atau kontroversi. Contoh, lu prestasi doang,
Viral nggak? Enggak sih. Nggak. Lu sensasi doang viral nggak? Enggak sih. Lu kontroversi doang viral nggak? Iya. Tapi kalau lu prestasi dan sensasi pasti viral. Jadi harus 2. Minimal 2. Kontroversi dan sensasi pasti viral. Tiga-tiganya pasti Lebih viral. beda. Nah, kamu di antara 3 ini yang mana? Sensasi dan kontroversi. Sensasi dan kontroversi. Yes. Emang udah direncanakan berarti ya? Setelah kejadian ini gue jadi tahu. Terus gue coba formula yang kedua, Anjayani viral lagi. Ini Anjayani viral lagi. Tapi gue bingung, kenapa harus kata-kata Anjayani, Rati, dan itu yang dibahas? Anjayani bukan Anjay ya? Gue pikir tadi Anjayani itu Mbak Yani. Anjay. Bukan. Anjayani itu kayak lu makan. Gue itu keceplosan sih sebenarnya. Pas gue makan odading kan. Rasanya Anjayani. Anjayani, nah kan. Itu maksud gue mengekspresikan gitu kan. Karena di KBBI nggak ada juga, di Google nggak ada ya kan. Sah-sah aja. Kecuali di gue ada Anjayani anjing ya, gue nggak akan mau. Anjalati? Anjalati, anja itu KBBI ada, artinya tali. Lati artinya mulut. Anjalati adalah mulut yang lidah yang terikat dengan tali supaya orang jangan asal-asalan bicara. Anjalati. Anjalati. Kalau itu ada artinya beneran. Oh, iya, Dari 2 kata, betul. anja dan lati. Gitu. Kedepannya mau ngapain selain ini? Kan lu udah viral nih di mana-mana. Gua ngeliat di YouTube lu tuh orang pada collab sama lu. Sama Lutfi gitu. Tapi Selain banyak itu dislike-nya mau loh. apa? Hah? Pasti banyak dislike-nya. Tapi banyak yang nonton. Oh iya. Iya Tapi juga. banyak yang nonton. Iya juga. Om Deddy aja sampai hampir 1 juta dislike loh. Gokil. Rekor gua. Kita lihat ya abis ini ya. Rekor gua. Di Om Deddy Corbuzier biasanya yang paling banyak itu dislike di bawah 30.000 ya. Yang nonton banyak ya? Nonton 8,7 juta masalah. Oh, lumayan. 60 juta tuh kayaknya Om. Bagi Om. Iya. Rekor loh Om. 800.000 dislike. Terus harus selain ini mau ngapain enggak? Gebrakan apa lagi nih ya? Gue pengen nikah dulu deh di sini. Enggak mau bikin gebrakan lagi? Gebrakan Lu apa? ngebet banget sih kak? Iyalah gue gagal. Kan biasanya kalau orang udah gagal nih ya, dia stay dulu, diem dulu, memperbaiki keadaan dulu, memperbaiki hati dulu, gak langsung cari yang baru gitu. Ntar saya Karena kalau gini. tiba-tiba cari yang baru, berarti lu pelampiasan. Oh no. Gue mencapai titik pengen serius itu berarti udah terbiasa menyayangi wanita dengan tulus dan tujuan yang positif ya, nikah. Kalau gue kelamaan takutnya gue jadi fuckboy ntar. Fuckboy. Yes. Karena gue akan nanti titik ngapain sih gue sayang sama cewek. Terus? Mumpung itu belum ada, gue pengen lanjutin sifat gue yang kemarin. Berarti mumpung itu belum ada, berarti udah ada cita-cita buat jadi fuckboy. Iya mumpung belum ada. Mumpung. Jangan sampai terjadi gue jadi Oh, fuckboy. oke. Makanya gue pengen lanjutin perjuangan gue kemarin ke satu orang yang tepat. Yuk nikah. Ke arah ke situ langsung. Jadi dibuka. Lanjut. Maaf ya kakak-kakaknya dia atau siapanya pacarnya atau tunangannya. Sorry. Izin dulu dong. Udah tunangan belum sih? Belum. Belum. Jalur kuning di Belangkulu masih bisa ditikung. Jadi lowongan buat cari apa? Yang daftar buat jadi pacar Mas Sufi masih kebuka lebar nih ya? Iya. Naruh CV aja ntar saya yang datang. Ngomong dong. Buat teman-teman semua yang nonton, yang mau jadi calon saya boleh langsung DM ke mana? DM Instagram saya aja. Oh. Oke, berarti tujuan kedepannya masih tetap pengen merit ya intinya. Masih pengen. Nggak mau ada gebrakan di YouTube, di TV atau nanti bakal muncul di TV lagi? Pengen ya Pak. Biar uangnya ini cicilan belum lunas Pak. Kalau nggak ada ya bayarnya pakai apa Pak? Gitu. Jadi emang Selain Anjay ada kata-kata gebrakan apa lagi? belum tahu ya. Mungkin ada yang bilang Anjayanto gitu. Anjayanto, boleh juga tuh Mas Yanto Anjay. Mas Yanto kan kemarin ada Anjayani, masa nggak ketemuin lakinya kan gitu. Iya, bener. Ada yang bercanda seperti itu ada. Terus ada yang bilang, "Bang, bahas dong anjing" gitu. Anjing. Iya, terus bungs tau nggak? Enggak. Bungkus. Bungkus. Jadi kalau ketemu di zaman anak Jaksel ya, ketemu di klub atau ketemu di bar gitu. Lu bungs nggak semalam gitu? Bungs.
Bagus dia nggak gitu. Oh. Nah, ada yang ngomong kayak gitu ke gua, bahasa-bahasa kayak gitu. Oh, bungkus nasi kotak. Hah? Iya, iya. Ya. Kotak. Bukannya segitiga ya? Bobby dong. Oh. Bisa Raider. Iya. Oke. Oke, Mas Bobby, jangan cepat, jangan mikir ya. Oke. YouTube atau TV? TV. Kenapa? Karena duitnya banyak TV, apalagi di Masa stripping. sih? Kalau di stripping Oh, gitu. Jadi masih pengen syuting jadi artis nih? masih. Masih. Ada nggak yang udah nawarin? Promo sih ada tapi belum jalan ya. Kalau nggak nanti aku kontakin itu yang Indosiar. Apa tuh? Menangis. Oh, MK Mega Kreasi Film. Boleh tuh, udah lama nggak di follow. Boleh? Boleh. Oke. Balikan atau move on? Move on. Kenapa? Karena luka kalau udah jadi luka ya nggak akan bisa sembuh. Kalau udah luka jangan akan jadi bisa sembuh. Bisa dong Nggak nanti. bisa, harus dioperasi. Oh iya. Mungkin it's not natural. Dicari dong dokter perempuannya. Kayaknya nggak kamu deh. operasi. Hah? Kayak Ah. dari tadi aku lihat kamu salting kayaknya. Udah. Terkenal karena sesuatu atau prestasi? Prestasi. Prestasi. Emang udah ada prestasi apa aja? Belum ada. Loh. Belum ada kan menurut lo? Belum. Nah, jadi gini, prestasi itu harusnya bukan ditanyakan kepada diri kita. Karena belum tentu kita ngomong itu prestasi di mata orang itu adalah prestasi. Prestasi harusnya dilihat dari orang. Prestasi dilihat dari orang. Ya, bukan dari diri kita sendiri. Contoh, gue juara 1 elemen Jawa Tengah 2013, usia 18 tahun, 10 tahun elemen ada gue rekor pertama jadi finalis usia termuda 18 tahun. Apa itu prestasi? Buat gue iya, tapi buat Oh kalian? iya sih, termasuk prestasi sih itu. Tapi setelah itu hilang, keluar aja jadinya bukan prestasi. Iya, makanya prestasi itu pengakuan dari orang sih. Kita nggak bisa ngaku itu prestasi. Oke, lanjut ya. Rizky Bilar atau Rizky Nadia? Rizky Nadia. Rizky Bilar Lesti atau Rizky Nadia? Waduh, kenapa harus mereka? Berapa ya? Itu netizen yang nanya. Oh, Oke, Rizky Bilar Lesti Atau atau Rizky Nadia? Rizky Nadia. Rizky Nadia. Kenapa? Karena mereka punya buku nikah. Oh. Halal. Halal. Oh. Iya dong. Biar lu Aku suka ketularan yang ya. halal-halal gitu kan. Biar lu ketularan. Iya, walaupun haram lebih nikmat tapi halal lebih Aduh. jauh. Oh gitu. Kenapa sih Rizky Bilar? Kenapa? Nggak ada kenapa-napa gitu. Gue justru dengan gue ngomong seperti itu supaya Rizky Bilar sama Lesti segera nikah. Oh, berarti temenan kan dari Temenan dari temenan. 2018. Sempet flag gak? Nggak pernah selek sih. Gue Kan kapan waktu itu kok. kata-kata anjay itu kan bukan pertama kali sama si Lex. rapper itu kan. Si Bang Rizky Bilar ini kan juga sering ngomong anjay, anjay gitu. Ya kenapa emang ya? Kan soalnya di beberapa artikel menyatakan bahwa kalian ini agak slack gitu. Oh enggak. Gue sama Bilar itu teman, sama sekali tidak ada masalah apapun. Terus kalau dibilang, banyak orang yang bilang gue pansos sama Rizky Bilar. Gue tuh sampai detik ini bingung loh. Gue nggak pernah posting sama foto dia loh. Ya. Bikin video nggak pernah. Nyebut nama dia juga nggak pernah. Justru malah gue setelah kasus Anjay kemarin berlalu, gue malah support dia dengan dia ngeluarin lagu, gue posting. Sukses ya bro gitu. Tapi mau temenan kan? Temenan gue. Oh mungkin karena merepet kali ya? Karena netizen pakai ilmu cocok logi. Nyocok-nyocokin logika, cocok logi. Cocok logi ya. Dasar lu cocok logi selalu. Iya. Oh gitu. Oke lah, seperti terakhir ya. Diri lo yang sekarang kayak yang dulu kalau boleh milih. Diri gue yang sekarang. Sekarang kan kamu dihujat. Ya, kalau gue bisa melewati proses ini, gue akan jauh lebih baik nanti ke depannya. Oke, pasti semuanya ada prosesnya buat jadi yang lebih baik. Yes, intinya mau lebih baik apa enggak. Gitu. Lanjutin tips supaya viral tadi mas. Oh ya, tips supaya viral. Kalau versi gue, ya lo harus ngambil 2 kategori tadi, sensasi, prestasi, atau kontroversi. Jangan tanggung-tanggung. Lo mau prestasi dengan kontroversi, bisa. Lo mau tanpa prestasi, lo bisa sensasi dan kontroversi. Gimana caranya? Tapi ingat, 2 hal ini jangan sampai lo melanggar hukum. Oke. Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman semua? Jangan pernah menilai manusia atau seseorang hanya dengan satu perbuatannya. Jangan pernah menilai manusia atau seseorang hanya di depan kamera. Kenalah dia, ajaklah bicara, baru menilai dia. Oke, baiklah. Sekian dari kita.
Intinya jangan benci, boleh benci sama opininya tapi jangan benci sama orang yang games. Iya. Ya udah, sekian dari kita berdua. Bye bye. Bye bye. Panas. Jomblo nggak?